Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delva Sri Suharyo akan menjelaskan tentang rancangan sintesis senyawa obat. Oke, yang pertama, manfaat dan keunggulan. Salah satu senyawa aktif yang telah berhasil diisolasi dari kulit akar Palliasa Cleinovia hospitalin adalah P. cumaramida. Dari hasil pengujian terhadap larva udang Artemia salina Leach menunjukkan bahwa senyawa P. cumaramida memiliki aktivitas biologis yang cukup tinggi dengan LC 50 sampai dengan 180,53 gram per mililiter dan aktivitas biologis yang menarik dengan IC 50 sampai dengan 44 mikrogram per mililiter. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa senyawa P. cumaramida berpotensi dikembangkan sebagai obat anti kanker dan antibakteri. Rasionalisasi retrosintesis dan diskoneksi. Dari analisis retrosintesis, gugus asam karboksilat akan dikonversi menjadi gugus amida. Reaksi konversi yang digunakan dalam penelitian ini adalah reaksi konversi langsung menggunakan katalis asam ortoborat. Katalis asam ortoborat sangat efektif digunakan untuk pembentukan amida secara langsung karena dapat meminimalisir pembentukan produk samping. Misalnya, sintesis N-benzil 4-fenilbutiramida dari asam 4-fenilbutirat dan benzilamina dengan menggunakan katalis asam ortoborat 1% menghasilkan rendamen 88-91%. Oleh karena itu, senyawa target NP-metilbenzil P. cumaramida akan disintesis secara langsung dari asam P. cumarat dan P-metilbenzilamina menggunakan katalis asam ortoborat. Sinton dan Regan. Untuk mensintesis senyawa P. cumaramida dari asam P. cumarat, konversi gugus asam karboksilat menjadi gugus amida dengan menggunakan asil klorida sebagai elektrofil yang bereaksi dengan amina memiliki beberapa kelemahan, yaitu kebutuhan Regan berbahaya atau thionil klorida, oksalil klorida, dan fosgen yang bersifat korosif dan volatil. Selain itu, hampir semua kelompok fungsional lainnya perlu dilindungi untuk memastikan kemoselektif terbentuknya amida. Untuk reaksi, suatu senyawa amida juga dapat dihasilkan melalui reaksi aminolisis suatu ester. Reaksi aminolisis ester etil P. cumarat dengan amonia 32% pada suhu 0 sampai 5 derajat Celcius selama 8 jam dengan perbandingan mol 1:3 diperoleh rendamen P-hidroksisinamamida sebanyak 46,13%. Untuk metode penelitiannya menggunakan alat dan bahan seperti spektrofotometer, pengukur titik leleh, neraca analitik, termometer Celcius, pengaduk magnesia cm, mantel pemanas, labu alas bulat leher 300 ml, pendingin bola, dinestat cup, desikator, lemari es, oven, evaporator, lampu UV, corong, dan alat-alat gelas. Dan bahan-bahannya ada asam P. cumarat, P-metilbenzilamina, N,N-dimetilformamida, dietil ether P, Na2SO4 anhidrat, kloroform, aseton, aquabides, dan plat KLT. Bahan-bahan kimia ini dipesan dari Merck dan atau Sigma Aldrich. Untuk prosedur kerjanya yaitu pertama, senyawa asam P. cumarat sebanyak 0,5 gram atau 3 mmol dimasukkan ke dalam labu alas bulat leher 300 ml yang dilengkapi dengan pendingin bola. Dalam labu alas bulat leher 3 ditambahkan 0,037 gram atau 0,6 mmol asam ortoborat dan 30 ml DMF sampai larut. Selanjutnya sebanyak 0,849 gram atau 3 mmol P-metilbenzilamina ditambahkan ke dalam campuran, kemudian campuran diaduk dan direflux selama 24 jam pada suhu kamar. Setiap 2 jam, campuran diuji KLT, kemudian reflux dihentikan setelah produk reaksi terbentuk. Lalu larutan didinginkan pada suhu kamar. Setelah itu larutan ditambahkan 10 ml aquabides dingin, lalu
Larutan diekstraksi dengan dietileter sebanyak 3 kali 30 ml. Fase organik dikeringkan dengan Na2SO4 anhidrat, lalu fase organik bebas air dievaporasi sampai terbentuk padatan kuning. Selanjutnya, padatan kuning ini direkristalisasi dengan kloroform dan aseton sampai terbentuk padatan putih. Padatan putih yang terbentuk adalah senyawa target. Selanjutnya, senyawa target dikeringkan dalam desikator, lalu dikarakterisasi dengan cara uji KLT, titik leleh, FTIR, 1HNMR, dan 13CNMR. Hasil sintesis dari NP-metilbenzil pekumaramida dari asam pekumarat. Keberhasilan reaksi sintesis NP-metilbenzil pekumaramida dari asam pekumarat juga didukung oleh data spektrum 1HNMR. Spektrum 1HNMR, senyawa target tidak lagi menunjukkan adanya sinyal pada 10,3157 ppm atau 1HS1 yang berasal dari proton asam pekumarat. Data ini juga diperkuat dengan munculnya sinyal pada H1,4571 ppm yang berhasil dari proton amida. Data pendukung lain adalah munculnya dua sinyal pada H7,1618 ppm dan 7,1753 ppm yang berasal dari proton aril pada posisi orto dan meta. Demikian pula dengan munculnya dua sinyal pada H3,7524 ppm dan 2,3015 ppm yang berasal dari proton metilen dan metil. Jadi sinyal yang muncul dalam spektrum 1HNMR senyawa target adalah sesuai dengan karakter proton senyawa NP-metilbenzil pekumaramida. Kesimpulannya yaitu senyawa NP-metilbenzil pekumaramida telah berhasil disintesis dari asam pekumarat melalui metode konversi langsung menggunakan katalis asam borat. Senyawa NP-metilbenzil pekumaramida adalah berbentuk padatan putih atau rendamen 75,83% dengan titik leleh 156 sampai 158 derajat Celcius dan KLT SiO2 and kloroform sama dengan 5:3 V per V, RF-nya yaitu 0,37. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.